Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semuanya tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, anak-anak berdoa dulu ya. Sudah siap kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita sudah sampai di materi terakhir dari bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persen. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan penjumlahan persen. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan pengurangan persen, dan yang terakhir ibu akan memberikan latihan soal untuk anak-anak semuanya. Nah, di materi yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persen. Caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Nah, itu kalau penjumlahan atau pengurangannya sama-sama berbentuk bilangan persen. Bagaimana kalau ternyata bilangan yang dikurangkan atau dijumlahkan itu bentuk pecahannya berbeda? Misalkan yang satu desimal, yang satu persen. Nah, apabila bentuk pecahannya berbeda, maka harus disamakan dulu bentuk pecahannya. Jadi, misalkan ada bilangan desimal dijumlahkan dengan bilangan persen, maka salah satunya harus diubah dulu, bisa ke bentuk desimal atau bisa ke bentuk persen. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk kita lihat bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan persen. Di sini ibu mempunyai dua buah contoh. Yang pertama, 49% ditambah 13%. Berapa ya hasilnya? Dan yang kedua ada 4,5 ditambah 60%. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan membahas dulu soal contoh soal yang pertama, yaitu 49% ditambah 13%. Nah, di sini dua-duanya sudah berbentuk persen, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan angka-angka di depan persennya. 49 ditambah 13. Jangan lupa persennya tetap dicantumkan ya. Nah, 49 ditambah 13 berapa? Betul, hasilnya adalah 62%. Nah, paham kan anak-anak? Yuk kita masuk ke soal berikutnya. Di sini 4,5 adalah berbentuk desimal, sedangkan 60% berbentuk bilangan persen, sehingga bentuk pecahannya berbeda. Tadi sudah disebutkan kalau bentuk pecahannya berbeda harus disamakan dulu bentuk pecahannya. Karena ini tentang penjumlahan persen, maka kita akan mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk persen. Sebelum diubah ke bentuk persen, 4,5-nya harus kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Bilangan desimal kita sudah mempelajari bahwa satu angka di belakang koma menandakan bahwa bentuk desimal ini adalah persepuluhan. Berarti 4,5 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 45/10. Bukan 4,5/10 ya, tapi 45/10. Sesudah menjadi bentuk pecahan biasa, akan kita ubah menjadi bentuk persen dengan cara mengalikannya dengan 100%. Untuk mempermudah perkalian, kita lihat di sini ada satu angka 0, sedangkan di sini ada dua angka 0. Kita bisa mencoret angka 0-nya sesuai dengan jumlah yang paling sedikit. Di sini yang paling sedikit adalah 0-nya adalah 1, maka kita coret 0-nya 1 di bawah dan 1 di atas, sehingga tinggal tersisa 45 dikali 10. Nah, kalau sudah begini anak-anak bisa mengalikannya kan? 45 dikali 10 sama dengan
450 dan sininya ada tanda persen. Jadi yang 4,5 ini kita ubah menjadi bentuk persen. Nilainya adalah 450%. Setelah dua-duanya berbentuk persen, baru kita jumlahkan. Sehingga jadi 450% ditambah 60%. Karena dua-duanya sudah berbentuk persen, bisa kita menjumlahkan langsung 450 ditambah 60 sama dengan berapa anak-anak? Betul, hasilnya adalah 510%. Nah, sampai di sini paham kan? Jadi, kalau yang berbeda bentuk pecahannya harus kita samakan dulu bentuknya. Kalau yang tadi, yang desimal, tadi kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, bagaimana di pengurangan persen? Yuk kita bahas juga. Di materi yang ketiga, kita akan mempelajari cara menyelesaikan pengurangan persen. Di sini, Ibu juga mempunyai dua contoh, yaitu 68% dikurangi 25%. Dan soal yang berikutnya adalah 1,7 dikurangi 56%. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menyelesaikan dulu soal yang pertama, yaitu 68% dikurangi 25%. Karena dua-duanya sudah berbentuk persen, maka kita bisa langsung menguranginya, yaitu 68 dikurangi 25%. Berapa 68 dikurangi 25 anak-anak? Betul, hasilnya adalah 43%. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Seperti yang tadi sudah Ibu terangkan bahwa kalau berbeda bentuk maka harus disamakan dulu bentuk pecahannya. 1,7 merupakan bentuk pecahan bilangan desimal, sedangkan 56% adalah bentuk persen. Jadi harus kita ubah dulu bentuk desimal ini menjadi bentuk persen. 1,7, ingat di sini ada satu angka di belakang koma, sehingga kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka pembaginya adalah 10 karena satu angka di belakang koma adalah persepuluhan. Jadi 1,7 sama dengan 17/10. Bukan 1,7 ya, tapi 17/10. Setelah itu, untuk diubah menjadi bilangan persen, kita harus mengalikannya dengan 100%. Nah, seperti yang tadi di penjumlahan, untuk mempermudah perhitungan, kita pun akan mencoret 0 yang ada di atas dan 0 yang ada di bawah. Karena yang di bawah jumlah 0 yang lebih sedikit, yaitu 1, maka yang di atas pun harus kita coret 1. Sehingga tinggal tersisa 17 kali 10. Nah, kalau sudah begini akan lebih mudah untuk mengalikannya. 17 dikali 10 adalah hasilnya 170%. Nah, sesudah dua-duanya berbentuk persen, baru kita menguranginya, yaitu 170% dikurangi 56%. Sehingga hasilnya adalah 170 dikurangi 56. Nah, berapa 170 dikurangi 56 anak-anak? Ada yang bisa? Betul, jawabannya adalah 114%. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham kan? Gampang ya tentang persen? Lebih mudah dibandingkan bentuk pecahan lainnya. Nah, kalau anak-anak semua sudah paham, Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, latihan soalnya terdiri dari penjumlahan persen dan pengurangan persen. Untuk penjumlahan persen di sini, Ibu akan memberikan 4 buah soal. Soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah berbentuk persen dua-duanya, sehingga kalian bisa langsung menambahkannya. Sedangkan soal yang keempat adalah bentuk desimal dengan bentuk persen, sehingga yang desimalnya bisa kalian ubah dulu menjadi bentuk persen seperti yang tadi sudah Ibu contohkan di awal. Bisa kan mengerjakannya? Ya, kita lanjut ke soal pengurangan persen. Nah, di sini pun Ibu memberikan 4 soal latihan. Untuk nomor 1,
sampai nomor 3 itu pengurangannya sama-sama berbentuk persen, sehingga anak-anak bisa langsung menguranginya. Sedangkan soal yang keempat adalah bentuk desimal dikurangi dengan bentuk persen, sehingga harus anak-anak ubah dulu ke dalam bentuk persen. Setelah itu baru anak-anak menguranginya. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerjakannya ya. Sesudah anak-anak selesai mengerjakannya, jangan lupa hasilnya difotokan dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan mengingatkan anak-anak semua bahwa materi ini adalah materi terakhir di bab 1. Sehingga di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian lewat kuisis. Anak-anak pelajari dari materi pertama sampai materi yang keempat, sehingga anak-anak bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal nanti yang diberikan lewat kuisis. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jazakumullah khair, anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.